Banyak penggemar tidak mengerti mengapa Erik ten Hag memainkan Wout Weghorst sebagai pemain nomor 10 dan percaya keputusan itu akan mengganggu beberapa pemain lain di skuadnya. Bruno Fernandes dipasang sebagai sayap kiri, dengan Rashford sebagai striker. Di 16 menit pertama United melepas 6 tembakan dan sepertinya bakal menang mudah. Namun penyakit sejak semifinal Piala FA kembali menjangkiti para penyerang. Egois dan ingin pamer, tembakan mereka semua jauh dari sasaran. United kembali gagal mencetak gol dalam 3 laga berturut-turut. Di akhir laga Ten Hag setuju bahwa David De Gea melakukan kesalahan mengerikan saat menghadapi tembakan Ben Rama yang menjadi satu-satunya gol dalam laga ini. Kalah 1-0 dari West Ham United, Ten Hag mengungkapkan permintaan yang dia buat kepada para pemainnya di ruang ganti. Ia meminta semua pemain memenangkan 4 laga tersisa IPL musim ini. Kekalahan itu membuat tekanan untuk mengamankan finish 4 besar Liga Premier terus meningkat. Namun Ten Hag tidak menjadikan De Gea sebagai satu-satunya bangkerok. Ia menuntut seluruh tim harus bertanggung jawab atas hasil tersebut. Meski di lapangan hanya Luke Shaw dan Victor Lindelof yang tampak mati-matian berusaha memenangkan timnya. Sementara rekan-rekannya yang lain bermain bagi Liverpool, berusaha kalah agar Liverpool yang lolos ke UCL. Laga melawan Wolverhampton minggu depan jadi penentu. Kalah atau seri, fans United harus kembali bersiap melihat tim pujaannya main di Liga Eropa. Rekor tandang Manchester United semakin buruk setelah kalah 1-0 melawan West Ham. Punya peluang untuk naik ke urutan ketiga dalam klasemen dengan kemenangan, setelah Arsenal mengalahkan Newcastle, tetapi MU malah kalah akibat kesalahan dari David De Gea. United memasuki babak kedua tertinggal 1 gol, dan malah bermain jauh lebih buruk di babak kedua. Ini segera menempatkan United dalam posisi dicongkel dari 4 besar. Itu juga menimbulkan pertanyaan tentang situasi penjaga gawang, De Gea, yang akan mendapatkan kontrak baru. De Gea tampaknya semakin buruk, tampil setiap minggu. Kelemahannya jelas terlihat, apakah itu tidak mumpuni bermain dari belakang, menghadapi umpan silang atau kesalahan yang sepele. Rekor clean sheet-nya mentereng, tapi itu semua andil dari duet Varane, Martinez, serta Casemiro sebagai pelindung mereka. Merupakan kesalahan jika tidak mencari kiper nomor 1 baru musim panas ini. Semua orang tahu United perlu merekrut penyerang tengah di musim panas. Melihat fakta 10 laga terakhir, United tidak menciptakan cukup banyak peluang. Ada peluang pun para penyerang sering menyia-nyiakannya. Ini mengkhawatirkan ketika Setan Merah membutuhkan 3 kemenangan dari 4 pertandingan liga terakhirnya. Taktik Ten Hag manapun gagal berjalan dengan baik karena faktor pemain yang tidak sanggup mengemban tugasnya. Dia hanya punya Bruno Fernandes yang bisa memainkan peran lini tengah manapun. Perekrutan Wout Weghorst juga kontraproduktif. Sementara itu, Marcus Rashford terkena star syndrome dan bermain sangat egois. Ia sekarang kesulitan memberikan dampak. Sedangkan Anthony dan Jadon Sancho seperti bingung memberikan kontribusi untuk penyerangan. Anthony Martial bagus, tapi hanya layak sebagai striker pengganti. Posisi di 4 besar sebenarnya sudah berada dalam genggaman beberapa minggu yang lalu, sebelum United mulai tampil tanpa Varane Martinez. Liverpool sekarang hanya 1 poin di belakang, dan MU wajib meraih 9 poin dari 4 laga sisa. Dengan Newcastle dan Manchester United sama-sama kalah, merupakan undangan terbuka bagi Liverpool dan, tentu saja, ada Brighton yang perlu dipertimbangkan juga. Sisi Roberto De Zerbi saat ini 7 poin di belakang Liverpool, tetapi memiliki 3 pertandingan di tangan setelah hanya memainkan 32 pertandingan sejauh ini. 3 pertandingan tersisa Liverpool adalah menghadapi Leicester, away, Aston Villa, home, Southampton, away. Liverpool bisa meraih 71 poin jika semua pertandingan dimenangkan.
dan mereka tidak akan kesulitan melakukan itu. Pertandingan tersisa Brighton adalah Everton, home, Arsenal, away, Newcastle, away, Southampton, home, Manchester City, away, dan Aston Villa, home. Poin jika semua pertandingan dimenangkan adalah 73, tetapi sedikit mustahil mengingat ada Arsenal, City dan Newcastle. Sementara posisi terkuat, Newcastle, memiliki 4 laga sisa yang cukup mudah. Mereka akan menghadapi Leeds United, away, Brighton, home, Leicester, home, dan Chelsea, away. Kelihatannya semua bisa dimenangkan. Poin mereka jika semua pertandingan dimenangkan adalah 77. Sedangkan pertandingan tersisa bagi Manchester United adalah Wolverhampton, home, Bournemouth, away, Chelsea, home, serta Fulham, home. Dengan kondisi saat ini, sulit berharap menang melawan Chelsea dan Bournemouth. Namun jika semua pertandingan dimenangkan, United punya poin 75. Para pecinta setan merah ingin David De Gea untuk meninggalkan klub pada akhir kontraknya musim panas ini. Namun hal ini telah dibantah oleh Erik ten Hag yang menegaskan dia ingin De Gea bertahan dan menandatangani kontrak baru di Old Trafford. Tawaran pertama tidak diterima oleh kiper Spanyol itu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah United memandang penjaga gawang tersebut sebagai penjaga gawang nomor 1 musim depan, atau apakah penjaga gawang lain akan datang untuk bersaing memperebutkan tempat utamanya. Sementara rekannya, Mason Greenwood tampaknya semakin mungkin untuk meninggalkan Manchester United musim panas ini, dengan sang penyerang percaya bahwa hari-harinya di klub sudah selesai. Juventus dianggap sangat tertarik untuk pindah ke Greenwood, tetapi raksasa Italia itu akan menghadapi persaingan dari rival domestik AC Milan dan Roma, bersama dengan klub-klub Turki. Juve diperkirakan percaya Paul Pogba mungkin bisa mempengaruhi mantan rekan setimnya untuk pindah ke Turin.